I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Nah, oke guys, bertemu lagi dengan saya Bipart ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih caranya membuat jeruk-jeruk. Nah, di sini kita cuma menggunakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi yang pertama Pixlab untuk membuat teksnya. Nah, aplikasi kedua yaitu aplikasi Pisky Pro untuk mengambil bagian mukanya. Nah, aplikasi ketiga yaitu aplikasi Animotion untuk membuat proses jeruk-jeruknya cuy ya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu cuy ya. Nah, bagi kalian yang kepo dengan tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin lama makin berkembang ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka aplikasi Pixlab terlebih dahulu cuy ya. Let's go. Oke guys, nah langsung kita klik aplikasi Pixlabnya yang ini ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Langsung saya kita klik yang batal, lalu kita klik new text ini secara 2 kali, kita tap 2 kali seperti ini ya. Lalu untuk new text yang ini kita buang seperti ini. Lalu langkah pertama kita klikkan dulu spasi seperti ini. Lalu di bagian sini kita klik yang ini secara 2 kali supaya abjadnya menjadi huruf besar semua cuy. Nah, di bagian sini kalian ketikkan apa yang mau kalian ketik. Di sini saya mencontohkan Habib Art. Di sini saya menulisnya tanpa spasi cuy ya. Lalu di bagian akhir ini kita klik spasi. Nah, jika sudah kita klik yang oke. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian icon A, nah yang ini. Lalu kita scroll ke bagian bawah, kita cari yang namanya font. Nah, untuk fontnya saya pakai yang ini cuy, yang ini. Kita klik saja. Nah, jika sudah kita klik yang oke. Lalu kita scroll ke bagian kanan, maksudnya kita aktifkan stroke-nya seperti ini. Lalu di bagian stroke-nya kita buat menjadi 6. Lalu kita checklist. Nah, di bagian sini kita scroll dulu ke bagian kiri. Lalu kita cari yang namanya kurva. Nah, untuk kurvanya kita buat seperti ini cuy. Nah, kira-kira minus 30%. Nah, jika sudah kita checklist, lalu kita masuk dulu ke bagian relative position. Nah, yang ini kita klik. Lalu kita klik yang di tengah-tengah ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini supaya menjadi kita bagian tengah-tengah cuy ya. Lalu kita klik lagi yang di bawahnya yang ini. Nah, otomatis teksnya akan pergi ke bagian tengah-tengah. Nah, jika sudah kita checklist, lalu kita masuk ke bagian icon tumpukan yang ini. Lalu kita buat menjadi transparan. Nah, otomatis layarnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah, kita simpan aja dengan cara kita klik aja icon yang ini. Lalu kita klik save as image. Lalu kita klik save to gallery. Nah, otomatis akan tersimpan ke galeri cuy ya. Nah, jika sudah kalian simpan, sekarang kita beralih ke aplikasi yang ini cuy ya, PSCO. Nah, di bagian sini kita akan membuat proses slow motionnya terlebih dahulu cuy ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Langsung kita klik yang icon plus. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan video yang mau kita ubah menjadi slow motion. Nah, kira-kira saya memakai foto video yang ini. Langsung kita klik yang import. Lalu kita klik yang checklist cuy. Nah, kita klik saya yang ini. Nah, otomatis kita akan ditampilkan ke bagian sini. Lalu kita pergi ke bagian alat, kalian klik aja yang ini. Lalu kita masuk ke bagian kontrol kecepatan atau kecepatan. Nah, lalu di bagian kecepatan yang ini kalian perkecil kira-kira 0,4 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang checklist. Nah, ini sudah menjadi slow motion cuy ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya cara menyimpannya, kalian klik aja yang di bagian berikutnya yang ini. Lalu kita klik yang simpan. Nah, jika sudah, kita keluar saja cuy. Kita keluar aja dari aplikasi ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Animotion-nya cuy. Nah, oke cuy, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini cuy ya. Nah, langsung kita klik yang icon plus. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini. Nah, langsung kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, kita masukkan dulu.
Lalu kita klik titik 3 di atas sini, kita klik yang ekstrak audio. Lalu untuk videonya kita buang seperti ini cuy ya. Nah langkah berikutnya kalian tanda dulu detik-detik bitnya cuy. Nah untuk detik-detik bitnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah kalian tanda dulu, saya skip ya guys ya. Okay. A few moments later. Nah oke guys, jika sudah kalian tanda detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini cuy ya. Nah langkah pertama kita pergi dulu ke bagian awal, lalu kita masukkan video yang kita buat dari aplikasi PSC tadi. Nah videonya yang ini cuy ya, kita tambahkan saja. Lalu kita cari dulu di bagian sini yang mau kita pakai. Nah di bagian sini saya memakai potong videonya yang di bagian sini cuy ya. Langsung saja kita klik, lalu kita buang bagian kanannya seperti ini. Nah jika sudah, kita bergeser mundur 1 detik seperti ini cuy ya. Kita bergeser mundur 1 detik, lalu kita buang bagian kirinya seperti ini. Lalu kita pergi dulu ke bagian awal seperti ini, lalu kita tutup icon panah yang ini supaya bergeser ke bagian penanda pertama cuy ya. Lalu kita klik icon yang ini supaya bergeser, nah seperti ini. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian belakang, lalu kita klik icon ini supaya videonya panjang cuy. Nah kita cek dulu. Nah kurang lebih seperti itu cuy ya. Lalu kita klik dulu videonya, kita klik icon ini supaya bergeser ke bagian akhirnya seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali, lalu kita screenshot dulu cuy seperti ini. Nah seperti ini ya. Lalu kita klik, lalu kita ambil di bagian fotonya saja seperti ini cuy ya. Kita ambil di bagian fotonya saja. Nah jika sudah, kita klik yang checklist. Nah langkah selanjutnya kita masukkan foto yang barusan kita screenshot tadi. Nah fotonya yang ini kita tambahkan saja. Lalu foto ini kita perpanjang sampai di bagian akhir. Kita kembali, lalu kita pergi dulu ke bagian awal seperti ini cuy ya. Lalu kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan. Nah video mentahannya yang ini, lalu kita masuk ke bagian blending dan opacity, kita pilih yang perbedaan, lalu kita klik yang ini cuy, yang ini. Nah, otomatis layarnya akan bersih cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan dulu di bagian akhir videonya seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kita klik video mentahannya, kita buang bagian yang berlebihan seperti ini cuy. Nah langkah selanjutnya kita masuk dulu ke aplikasi Piscape Pro untuk mengambil bagian mukanya cuy ya. Nah kita keluar saja seperti ini, lalu kita klik aplikasi Piscape Pro nya. Nah untuk aplikasi Piscape Pro nya sudah saya sediakan di link deskripsi videonya ya guys ya. Nah langsung saja kita klik yang ini, lalu kita klik yang dari foto. Nah kita masukkan foto yang barusan kita screenshot tadi cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita masuk ke bagian edges, lalu kita scroll ke bagian bawah, lalu kita klik yang paint mix atau selection. Nah seperti ini. Lalu kita klik yang selection, kita pilih yang inverse selection seperti ini. Lalu kita klik yang select, kita pilih yang mix. Nah otomatis akan seperti ini cuy ya. Lalu kita zoom dulu seperti ini. Lalu kalian ambil di bagian mukanya cuy ya, kalian cari-cari aja seperti ini. Nah kalian ikut aja seperti ini cuy ya, kalian cerut di bagian mukanya. Kita rapikan dulu cuy ya. Nah kurang lebih seperti ini cuy ya. Lalu di bagian dalamnya kalian cerita-cerita seperti ini supaya menjadi merah semua cuy ya. Nah kalian lakukan, saya percepat cuy ya. Nah oke guys, jika sudah kalian buat seperti ini ya. Nah langkah selanjutnya kita klik icon panah yang berada di bagian pojok kanan atas yang ini. Nah otomatis kita dialihkan seperti ini cuy ya. Sekarang kita scroll ke bagian bawah seperti ini, lalu kita klik yang mix transparan. Nah, otomatis mukanya saya yang tersisa cuy ya. Nah jika sudah, kita klik yang checklist. Nah langkah selanjutnya kita klik yang export, lalu kita klik yang save picture to album. Nah seperti ini. Lalu kita klik yang Piscape Pro yang ini, lalu kita klik yang yes. Nah otomatis akan tersimpan di galeri kita cuy ya. Nah langkah selanjutnya kita beralih ke aplikasi Motion cuy. Nah oke guys, langsung saja kita buka project yang tadi ya. Nah yang ini. Nah jika sudah, kita pergi dulu ke bagian penanda pertama. Nah di bagian detik yang ini cuy ya, lalu kita masukkan dulu mentahan pagar yang saya sudah sediakan.
Nah, minta pagarnya seperti ini cuy ya, kita tambahkan saja. Lalu minta pagar ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir durasi. Lalu kita masuk dulu ke beam of transform, kita klik yang pen and zoom atau yang nomor 3 yang ini. Lalu kita zoom seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian icon geser, lalu kita pergi dulu ke bagian awal, lalu kita sesuaikan dulu tata letaknya cuy ya. Nah, di bagian sini saya membuat pagarnya seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah kita tap keyframe taruh di bagian awal, lalu kita pergi ke bagian penanda keduanya tap keyframe, lalu kita bergeser lagi ke bagian penanda berikutnya tap keyframe. Intinya kalian beri keyframe di setiap penandanya cuy ya. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap penandanya, sekarang kita pergi ke bagian tengah-tengah tanda 1 sama tanda 2. Nah, di bagian sini cuy ya. Lalu kita geser bentang pagarnya ke bagian kiri seperti ini. Ke bagian kiri seperti ini cuy ya. Lalu kita bergeser lagi seperti ini, kita geser bentang pagarnya ke bagian kiri. Yang ini juga kita geser ke bagian kiri. Yang ini juga kita geser ke bagian kiri. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah kita pergi dulu ke bagian belakang. Nah, di bagian sini lalu kita masuk ke bagian kurva. Kita buat kurvanya seperti ini cuy. Lalu kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik salin kurva. Nah, jika sudah kita bergeser dengan cara kita klik aja ikon yang ini, nah otomatis akan bergeser cuy ya. Lalu kita tempel aja kurva yang tadi, nah seperti ini. Lalu kita balikkan dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Intinya kurvanya kita buat atas bawah cuy ya. Nah, yang di bagian sini kita buat yang bagian atas, yang ini kita buat yang bagian bawah, kita balikkan. Yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy ya. Nah, jika sudah hasilnya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita paskan dulu di bagian detik pertama, lalu kita masukkan foto yang sudah kita remove latar belakangnya, yang kita screenshot tadi cuy ya. Kita hapus latar belakangnya. Nah, di sini saya sudah menghapus latar belakangnya cuy. Nah, fotonya ini ya, kita tambahkan saja. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir. Nah, otomatis mentan pagarnya akan pergi ke bagian belakang cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan dulu mentan green screen API yang saya sudah sediakan. Nah, mentan green screennya seperti ini cuy. Nah, seperti ini kita tambahkan saja. Lalu kita masuk dulu ke beam of transform, kita klik pen and zoom, lalu kita zoom seperti ini cuy ya. Lalu kita masuk kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian max, kita pilih yang chroma key cuy. Lalu kita klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian thresholdnya ini kalian geser-geser aja sampai benar-benar bersih cuy ya. Sampai benar-benar bersih. Nah, kira-kira segini. Ini udah bersih cuy ya. Lalu kita kembali dulu maksudnya, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang pergeseran hue atau hue shift. Lalu kita klik pengatur standar. Nah, di bagian efek pergeseran hue-nya ini gunanya untuk mengganti warna apinya cuy. Di sini saya mengubahnya menjadi warna biru karena sesuai dengan karakter bajunya cuy ya. Nah, jika sudah kita kembali lagi. Lalu untuk green screen yang ini kita taruh di bawah backgroundnya seperti ini cuy ya, supaya apinya pergi ke bagian belakang. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini cuy. Lalu kita play dulu cuy ya. Nah, di bagian detik yang ini kita masukkan foto yang sudah kita edit tadi di Piscape Pro. Nah, fotonya yang ini cuy ya. Lalu kita masukkan kita tambahkan saja maksudnya. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir durasi. Oh, untuk mentan apinya kalian potong aja sesuai dengan durasi adanya cuy ya. Nah, kalian potong aja seperti ini. Untuk yang ini juga kalian potong seperti ini. Nah, jika sudah kita klik potongan yang paling atas, lalu kita gandakan seperti ini. Kalian klik aja tumpukan yang ini, lalu kalian klik gandakan satu layar.
Lalu untuk foto yang paling atas kita perpanjang saja sampai di band detik yang ini cuy ya. Kita perpanjang dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Untuk foto ini kita klik dulu cuy ya, lalu kita perpanjang saja sampai di band detik yang ini. Saya lupa cuy ya. Nah jika sudah, kita klik dulu potongan yang ini, lalu kita paskan di bagian detik 11.29. Kita masuk ke band move transform, kita klik. Nah di band gesernya ini kita tap ke frame, lalu kita bergeser ke band penanda berikutnya seperti ini. Tap ke frame, lalu kita geser fotonya seperti ini. Mukanya maksudnya cuy ya. Nah kira-kira saya meletakkan ke band sini cuy. Lalu kita masuk dulu ke band kurva, kita tempel aja kurva yang tadi. Nah jika sudah, kita paskan lagi di bagian detik 14.29. Tap lagi ke frame, lalu kita tap lagi di sini, kita tempatkan mukanya ke band tempat simulasinya seperti ini. Nah seperti ini ya. Lalu kita masuk ke band kurva, kita tempel aja kurva yang tadi, lalu kita balikkan. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita kembali dulu, lalu kita klik potongan yang di bawah yang ini cuy ya. Lalu kita potongan yang ini cuy ya, yang ini kita klik, lalu kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna cahaya, kita pilih yang peta spektal atau spektal map, lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di band tahapnya ini kita tap ke frame di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian akhir, tap lagi ke frame, kita ubah tahapnya menjadi 13.000 cuy ya. Nah kira-kira segini. Lalu di bagian repeat kita klik, kita ubah menjadi 5.0. Nah seperti ini. Lalu kita bergeser ke bagian warna. Nah di bagian warna 1 kita ubah menjadi warna hitam. Di bagian warna 2 kalian terserah aja. Di sini saya mencontohkan yang warna merah cuy. Nah seperti ini. Lalu di bagian warna 3 kalian ubah menjadi warna hitam seperti ini. Alhasilnya kurang lebih seperti ini cuy ya. Nah kita pilih dulu. Nah kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan di band sini cuy ya. Nah di band sini kita klik icon plus, lalu kita masukkan shape lingkaran seperti ini. Nah di band sini kita akan membuat mata lasernya cuy ya. Lalu untuk shape ini kita perpanjang sampai di band akhir, lalu kita paskan dulu di band sini cuy ya, di band detik yang ini. Lalu kita masuk ke band edit bentuk. Nah di bagian ukuran X nya kita perbesar seperti ini, lalu di bagian Y nya kita perkecil seperti ini cuy. Yang ini terlalu besar cuy ya. Lalu kita pergi ke bagian awal seperti ini, kita kembali dulu, lalu kita masuk ke bagian color and fill, untuk warnanya kita ubah menjadi warna putih. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik pen and zoom, lalu kita sesuaikan dengan matanya cuy ya. Nah kira-kira segini. Jika sudah, kita kembali, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang kurang zoom cuy. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah di bagian efek buram zoomnya tidak usah kita setting, kita bergeser, kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna cahaya, kita pilih yang bayangan radial atau radial shadow, lalu kita klik. Nah di bagian ukurannya kita ubah menjadi 0 cuy ya. Lalu di bagian alpha kita perbesar seperti ini. Nah kira-kira segini lah ya. Oh untuk ukurannya kita perbesar aja di seri kita seperti ini ya. Kira-kira seginilah 0,25. Lalu kita masuk ke bagian warna, warnanya kita mau menjadi warna putih. Lalu ukurannya kita mau menjadi 0 liter kembali. Nah hasilnya menjadi seperti ini cuy. Nah menjadi seperti ini ya. Nah kita play dulu. Nah langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran teks di bagian lehernya cuy ya. Nah kita paskan dulu di bagian sini, lalu kita masukkan teks yang kita buat di aplikasi Pixlab tadi. Kita masuk ke bagian folder Pixlab, lalu kita masukkan. Nah yang ini. Lalu untuk teks yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir. Lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian ulangi, kita pilih yang pengulangan radial atau radial repeat. Nah di bagian jumlahnya ini kalian buat aja menjadi 6.
Lalu di bagian skalanya kita atur dulu cuy ya. Nah, kita ubah menjadi 1 aja. Nah, seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di band 3D, kita pilih yang balik layar atau flip layar. Lalu kita setting. Nah, di band sudutnya ini kita ubah menjadi minus 70 derajat. Lalu di band sumbu kita ubah menjadi 90 derajat cuy ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita atur di bagian lehernya seperti ini. Kita perkecil lucu ya. Lalu kita atur di bagian lehernya seperti ini. Nah, jika sudah kalian atur di bagian lehernya, sekarang kita pergi ke bagian penanda pertama seperti ini. Kita kembali lagi, kita klik echo place, lalu kita masukkan shape lingkaran seperti ini cuy. Lalu kita masuk ke bagian edit bentuk. Nah, di bagian ukurannya kalian atur seperti ini cuy ya. Kalian perlebar seperti ini. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, jika sudah, kita kembali. Lalu untuk lingkaran yang ini kita perpanjang saja sampai di band akhir durasi ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke band move transform, lalu kita letakkan ke band sini ya, hingga lehernya tertutupi. Nah, kira-kira seginilah ya. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik teksnya yang ini, kita masuk ke band effect, lalu kita klik yang pengulangan radial, lalu kita bergeser ke bagian sudut. Nah, di bagian sudutnya ini kita tap ke frame, kita ubah sudutnya menjadi minus 80 derajat. Lalu taruh di bagian akhir, kita bergeser ke bagian akhir seperti ini, tap lagi ke frame, kita ubah sudutnya menjadi 180 derajat, kebalikannya cuy ya. Hasilnya akan berputar seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita pergi dulu ke bagian penanda pertama seperti ini, lalu kita klik dan tahan teksnya seperti ini sama lingkaran yang ini cuy ya. Nah, jika sudah kalian buat seperti ini, jika sudah, langkah selanjutnya kita klik icon ini supaya menjadi satu grup atau satu kelompok. Nah, seperti ini. Otomatis teksnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Untuk project ini kalian save dulu cuy. Dengan cara kalian klik aja icon yang ini, lalu kalian klik yang export. Nah, kalian tunggu aja proses loadingnya cuy ya. Nah, jika sudah, kita klik yang simpan, kita cek dulu hasilnya cuy ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu cuy. Nah, langsung saja kita klik yang tutup, lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik pilih semua layer, lalu kita klik icon tong sampah yang ini supaya semuanya terhapus cuy. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan video yang barusan kita ekspor tadi. Nah, yang ini cuy ya. Lalu kita klik titik 3 di atas ini, kita klik yang ekstrak audio. Lalu untuk audionya kita taruh di bagian paling bawah. Nah, jika sudah, kita klik videonya, kita masuk ke move transform. Nah, di bagian sini kita akan memulai jerak-jeruknya cuy ya. Nah, cara membuatnya, kita klik dulu icon panel ini supaya bergeser ke bagian penanda pertama. Nah, seperti ini. Lalu kita tap ke frame. Nah, seperti ini kita tap cuy ya. Lalu kita bergeser ke bagian penanda kedua seperti ini, kita tarik fotonya ke bagian bawah seperti ini. Sedikit aja cuy ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita beri keyframe di setiap penandanya seperti ini. Nah, kalian beri aja keyframe di setiap penandanya cuy. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap penandanya, sekarang kita pergi ke bagian belakang. Nah, di bagian detik yang ini cuy ya, di detik yang ini kita zoom dulu timelinenya biar mudah. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah tandanya seperti ini, kita geser fotonya ke bagian atas seperti ini. Sedikit aja cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bergeser lagi ke bagian tengah-tengah sini, ke bagian tengah-tengah sini cuy ya. Lalu kita geser fotonya ke bagian atas. Yang ini juga kita geser fotonya ke bagian atas. Intinya kalian geser fotonya ke bagian atas di tengah-tengah tanda sebelum dan sesudahnya cuy ya. Nah, kalian ikuti aja cuy ya. Nah, jika sudah kalian buat, sekarang kita pergi dulu ke bagian awal. Nah, di bagian penanda pertama cuy ya. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah sini, kita masuk ke bagian kurva. Lalu kita tempel aja kurva yang tadi.
Lalu kita bergeser lagi, kita tempel kurva yang tadi, lalu kita balikkan. Lalu kita bergeser lagi, kita tempel, kita bergeser, kita tempel kurvanya, lalu kita balikkan. Intinya kurvanya atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah kurvanya cuy ya. Kurvanya sama seperti tadi cuy. Nah kalian tempel aja kurvanya sampai di bagian akhir, atas bawah secara selang-seling cuy. Nah jika sudah kalian buat kurvanya seperti ini, nah langkah selanjutnya kita kembali dulu cuy. Nah di bagian sini kan videonya terlihat bocor. Nah cara mengatasinya kita masuk ke bagian and zoom, lalu kita zoom seperti ini cuy, supaya tidak terlihat bocor cuy ya. Nah ini tidak bocor lagi. Lalu kita paskan dulu di bagian detik 14.08. Nah di bagian detik yang ini, lalu kita tap ke frame. Nah seperti ini. Lalu kita bergeser ke bagian penanda berikutnya seperti ini, tap lagi ke frame. Lalu kita beri ke frame di setiap penandanya seperti ini cuy. Nah jika sudah kalian beri keyframe di setiap penandanya, sekarang kita bergeser ke bagian tengah-tengah tandanya seperti ini. Lalu kita zoom fotonya kira-kira 1000-an. Yang ini juga kita zoom menjadi 1000-an cuy. Yang ini juga kita zoom. Yang ini juga kita zoom cuy. Nah kalian ikuti ya cuy ya. Nah jika sudah kalian zoom, sekarang kita pergi ke bagian sini, lalu kita masuk ke bagian kurva, kita tempel kurva yang tadi. Lalu kita bergeser, kita tempel, lalu kita balikkan. Intinya kurvanya atas bawah cuy ya. Nah jika sudah kalian buat seperti itu, jika sudah kita kembali lagi. Lalu kita paskan di bagian penanda pertama seperti ini, kita klik potongan videonya, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang murang merah atau motion blur. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah untuk tentunya kita pakai 0,50 cuy ya. Kita kembali, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita setting. Lalu kita klik cuy ya. Lalu kita beri ke, nah di bagian exposure-nya ini kita beri ke frame di setiap penandanya seperti ini sampai di bagian akhir videonya cuy ya. Nah jika sudah kalian beri ke frame di setiap penandanya, sekarang kita pergi ke bagian penanda pertama. Nah yang ini, nah di bagian sini kita paskan cuy ya, di bagian detik yang ini, lalu kita bergeser sedikit aja seperti ini. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Kita bergeser lagi ke bagian sini, kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Kita bergeser lagi ke bagian penanda berikutnya, kita bergeser sedikit seperti ini. Kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Nah kalian lakukan saya hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy. Nah jika sudah, kita pergi dulu ke bagian penanda pertama. Nah yang ini kita paskan di bagian tengah-tengah sini cuy ya. Kita perkecil timelinenya seperti ini. Kita paskan di bagian tengah-tengah sini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita tempel aja kurva yang tadi. Kita bergeser ke bagian sini, kita tempel aja kurva yang tadi. Yang ini juga kita tempel kurvanya, yang ini juga kita tempel kurvanya. Nah jika sudah kalian tempel kurvanya sampai ke bagian akhir cuy, videonya sudah jadi. Lalu kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.